dari hasmar amal, Ustaz. Apa Ustaz? Kesempurnaan Islam yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Nah, ini apa aja itu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana nanti sehingga kita bisa merasakan gambaran kesempurnaan Islam ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, mungkin salah satu contohnya begini, Ustaz sekalian, teman-teman sekalian. Ketika manusia ini diciptakan oleh Allah ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa Allah menciptakan manusia ini dari tanah. Kalau di penjelasan para ulama, yang diciptakan oleh Allah dari tanah ini adalah Nabi Adam. Kemudian anak keturunannya dia diciptakan oleh Allah dari saripati ayah dan saripati ibu. Nah, maka kemudian di Al-Qur'an Islam Allah ya juga menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan janin dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian setelah 4 bulan ditiupkan ruh, gitu ya. Nah, kemudian setelah ada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, maka keluarlah dia jadi seorang bayi. Nah, waktu ayat ini diturunkan 1400 tahun yang lalu, nggak ada teknologi ya Mas Dika ya. Nggak ada teknologi. Teknologi tercanggih ya kuda dan unta, panah, tombak. Maka ketika Rasulullah ini di Isra Mi'rajkan, orang-orang itu sempat nggak percaya, nggak mungkin dalam kondisi teknologi tercanggih kuda dan unta kok bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian balik lagi dalam waktu 1 malam. Nah ini, tapi bagaimanapun karena itu adalah mukjizat, terjadi ya terjadi. Nah seperti itu. Sama ketika Allah dalam Al-Quran menjelaskan seperti itu, nggak ada yang tahu di dalam perut ibu itu dulu seperti apa, karena nggak ada USG. Kalau sekarang sudah ada USG, bisa diteropong, bisa dilihat, gitu ya. Tapi kemudian setelah ditemukan USG, nah kemudian para ilmuwan itu ada yang meneliti, ternyata tahapan-tahapan janin yang ada dalam perut atau dalam kandungan ibu ini persis tidak ada yang meleset seperti yang seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini satu ya. Kemudian ini adalah kesempurnaan Islam tadi. Ilmu pengetahuan dulu belum ada. Nah, kemudian dulu orang-orang Eropa ini juga dia ini bingung. Janin itu apa sih? Atau bayi dalam perut ibu itu apa sih? Ini tuh makhluk hidup, manusia atau bukan? Ini. Jadi orang-orang Eropa itu dulu dalam masa kegelapan itu seperti itu. Dia nggak bisa. Ini tuh apa gitu ya. Sehingga kalau di dalam Islam ya sudah jelas. Ketika dia sudah ditiupkan roh, ya berarti dia itu manusia. Gitu. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, terus kemudian ketika manusia ini lahir, nanti dia akan senantiasa beriringan dengan kesempurnaan Islam. Bayangkan, bayi itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka Islam punya syariat yang sangat mulia, yaitu pernikahan. Ketika ada pernikahan, ada suami, ada istri, maka di sana ada pengaturan di dalam Islam ini, siapa yang wajib menafkahi, siapa yang wajib menyusui. Sehingga ini adalah jaminan bagi bayi itu. Nah, inilah salah satu bentuk kesempurnaan juga risalah Islam ini. Seorang ayah dia bekerja mencarikan nafkah, maka kemudian si ibu ini dia yang nanti memberikan penyusuan kepada anaknya. Dan sangat luar biasa teman-teman sekalian.
Baik, masuk lagi ya. Kita sambil nunggu stop ya. Semoga jaringannya bisa segera kembali. Disilakan kembali ke teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan, tidak harus pertanyaan, tapi apa yang ingin didiskusikan dengan Ustaz pada hari ini nanti bisa segera untuk dituliskan di kolom chat yang nanti kita bisa diskusi bersama. Masih ada waktu sekitar ini 19.36 20.36. Nah, insya Allah nanti kita bisa maksimal sampai jam 21.00 ya. Nah, teman-teman kalau ada yang dari IT dan WIK itu sudah jam 9 ya, terlalu malam. Besok mungkin sudah harus bekerja kembali. Cek. Monggo Ustaz. Nah, dilanjutkan. Terus ya. Ya. Nah, ketika di dalam rahim ibu kita ini jalan makan kita ini cuma satu, kemudian kita ini keluar lahir, mohon maaf, apa namanya, Allah juga sudah menyiapkan jalan rezeki kita. Yang tadinya satu itu dicabut, Allah memberi jalan rezeki kepada kita. Lewat apa? Lewat ASI. Yang tadinya satu, kemudian jadi dua jalan rezeki kita. Nah, maka dalam Islam juga ada syariat untuk menyusui. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini hitungannya tahun Hijriah ya. Jadi diingat-ingat tanggal lahirnya anak, diingat-ingat hijriahnya, bukan hanya masehinya. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, kalau itu ada hitungan waktu di dalam Islam, maksudnya adalah kalender hijriah. Rasulullah itu umurnya berapa? 63 tahun. Tahun hijriah atau tahun masehi? Tahun hijriah. Nah, seperti itu. Haul zakat 1 tahun. Bukan Desember sampai Desember, tetapi tahun penanggalan hijriah. Nah, terus kemudian ketika kita umurnya 2 tahun, disapih oleh ibu kita, 2 jalan rezeki kita dicabut. Maka di sana Allah sudah menciptakan kita siap. Organ-organ kita ini sudah siap mengkonsumsi nasi, mengkonsumsi macam-macam. Ketika jalan rezeki yang 2 itu diambil oleh Allah, dicabut, tidak bisa sudah berhenti disusui oleh kita sudah bisa macam-macam. Nah, ini adalah salah satu bukti juga kesempurnaan Islam. Dia mengatur seperti itu. Nafkah. Terus siapa yang wajib menafkahi? Kalau di dalam Islam, laki-laki. Laki-laki. Ayah, gitu kan. Nah, nanti dalam Islam juga ada laki-laki itu dia menafkahi siapa? 1 dirinya sendiri, 2 istri, anak, orang tua kalau masih butuh dibantu. Nah, ini adalah salah satu beberapa bentuk-bentuk kesempurnaan. Contoh lagi misalnya, kalau di dalam Islam ini kan sangat jelas. Allah ini kan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ibaratnya kalau Honda, ada pabrik Honda, ada pabrik Yamaha. Mas Dika, kalau motor Mio itu keluaran Yamaha atau Honda? Yamaha ya. Mio itu kan keluaran Yamaha ya. Kalau saya bilang Mas Dika salah, motor Mio itu keluaran Honda. Ini teman-teman yang lain lebih percaya saya atau percaya Mas Dika? Yang salah saya ya. Apalagi kok kemudian yang mengeluarkan statement adalah pabrik Yamaha. Yamaha ini mengeluarkan produk motor Mio. Lah berarti saya ini berarti yang salah. Nah, Allah ini yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia ini laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin selain laki-laki dan selain perempuan. Ya cuma laki-laki dan perempuan. Cuma pada faktanya kemudian ada dan pernah terjadi seorang lahir, mohon maaf, ini jenis kelaminnya ini rancu. Jenis kelaminnya. Lah di masa para ulama belum ada teknologi sekali lagi. Kalau sekarang mungkin bisa di USG ya, dilihat ada rahimnya atau tidak. Nah, kalau di dalam Islam kan nanti konsekuensinya banyak. Ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kan mainnya harus sama laki-laki. Kalau perempuan kan nanti harus pakai rok, bukan pakai celana panjang. Sholatnya nanti di soft mana? Di soft laki-laki atau di soft perempuan? Nanti nikahnya sama laki-laki atau sama perempuan? Nah, ini bagaimana? Maka ini kesempurnaan Islam ini jelas terlihat di sana. Bahwa Islam menjelaskan tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki itu adalah ihtilam.
Bagi perempuan berbeda, bukan ihtilam tapi adalah haid. Nah, maka dilihat nanti ketika balik dia itu haid atau ihtilam. Ini. Jadi persoalan itu menentukan laki-laki atau perempuan bisa terpecahkan dengan apa? Simpel kan sebenarnya. Bisa dipecahkan dengan simpel. Anda itu haid atau Anda ihtilam, mimpi basah. Nah, itu. Terus mohon maaf, ini bagi yang laki-laki apa namanya? Allah ini sangat spesial. Sesuatu yang sangat private ya. Allah itu kan sangat luar biasa, Masya Allah hukumnya. Ketika seorang laki-laki ini ihtilam, apa namanya? Sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran. Allah sedang memberikan ilmu pada manusia. Ketika ihtilam itu kan, mohon maaf ya, biasanya kan apa? Bermimpi tentang lawan jenis. Nah, sebenarnya di sana Allah sedang memberikan ilmu pada seorang yang menginjak balik bahwa ada fungsi reproduksi. Nah, mohon maaf kalau sekarang mungkin anak-anak orang itu belajar bukan dari ihtilam, tapi dari film-film yang nggak benar. Inilah wujud kesempurnaan Islam. Ini kan sesuatu yang sangat private ya. Allah mengajarinya itu lewat masing-masing lewat mimpi tadi itu. Insya Allah. Lah ini bentuk-bentuk kesempurnaan Islam itu sangat sangat dekat dengan kita. Sangat-sangat dekat dengan kita. Bahkan ketika kita nanti mati itu kan, ketika kita mati seorang itu meninggal harus diapain gitu. Kalau agama lain, akidah lain mungkin ada yang dibakar, ada yang dilarung ke laut, ada yang ditaruh dibuatkan makam di lereng-lereng bukit, lereng-lereng bukit batu dan seterusnya. Kalau Islam dia menghormati jasad tubuh manusia ini harus dihormati. Maka caranya kemudian Allah menurunkan syariat juga bagaimana cara menguburkan manusia. Nah, ada semuanya di sana. Ya, jadi sangat spesial, sangat istimewa, sangat luar biasa sekali. Tidak bisa kita ini keluar dari kesempurnaan Islam, nggak bisa. Ya mungkin gambaran-gambaran sedikitnya seperti itu aja lah. Nanti apa namanya bisa disimak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Setiap atau semakin kita ini belajar Islam, semakin kita ini merasa bodoh dan semakin kita ini tunduk kepada kesempurnaan Allah. Gitu. Mungkin itu tadi ada yang ditanyakan dari siapa tadi. Mudah-mudahan bisa apa namanya memberikan gambaran ya dari hasmar amal tadi wujudnya ya kira-kira seperti itu.